Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2023, bulan Desember. Nah, bulan Desember identik yang namanya dengan banyak sekali perayaan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu Hari Natal dan Tahun Baru. Syukur-syukur ketika pada perayaan Hari Natal dan Tahun Baru kita dapat melaksanakannya dengan aman, nyaman, apalagi kalau kita hubungkan dengan saudara-saudara kita yang mempunyai bisa dikatakan mudik seperti itu ya, pulang kampung seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana rencana pengamanan Natal dan Tahun Baru dan santunan jasa raharja. Baik, sudah ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Ludwig Tapilaha, SIKMH. Beliau adalah Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali. Om Swastiastu, selamat sore Pak Ludwig. Apa kabarnya Pak Ludwig? Baik, Pak. Sehat selalu ya? Selalu. Bagaimana nih kondisi ketika dari Polda ke sini Pak tadi? Ya, cukup padat. Cukup padat. Nah, ini yang kita harapkan sih tidak terjadi kemacetan, walaupun ada beberapa tempat ya simpul-simpul kemacetan itu pasti ada ya Pak ya. Pasti ada untuk simpul-simpul kepadatan itu. Kepadatan itu ya. Itu indikator perekonomian kita sedang menuju peningkatan kah Pak? Ya, tentu saja karena banyak sekali pengguna jalan, otomatis berdampak pada perputaran perekonomian yang cukup meningkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ludwig sudah hadir pada sore hari ini, dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Andika Kusumajaya atau yang akrab disapa Pak Dika. Beliau adalah Kepala Sub Bagian Pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Bali. Selamat sore Pak Dika. Swastiastu. Sehat selalu sore. Pak Dika. Nah, ini kalau menjelang bulan Desember ini cukup sibuk juga ya, Pak Dika? Pasti sibuk. Kita juga melihat dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan di wilayah Bali juga. Oke, kalau ngomongin tentang angka kecelakaan yang meningkatkah atau bagaimana, saya tanya ke Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali ini, Pak. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu nih kondisi secara umum nih. Bagaimana Pak di kondisi di Bali ini sendiri, di wilayah hukum Polda Bali? Ya, mungkin teman-teman pemeriksa Lokamtibmas juga melihat secara kasat mata itu kan pada saat jam-jam kerja, jam-jam pulang sekolah, dan juga tentu saja di tempat-tempat destinasi wisata. Itu banyak sudah terjadi kepadatan di sana, sehingga sudah pasti dengan kepadatan kendaraan yang cukup tinggi di daerah tersebut, itu sangat membuat peningkatan terhadap angka kecelakaan yang terjadi di Bali, khususnya di tempat kita. Nah, pada kesempatan ini data yang kita peroleh, data angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Bali, mulai dari bulan Januari 2023 sampai terakhir bulan November 2023, angka kecelakaannya itu sudah di antara 6.500-an kecelakaan untuk sampai bulan November, dan mengakibatkan sudah 500-an lebih nyawa melayang dalam jangka waktu hampir setahun itu. Ya, itu ada peningkatankah dari periode sebelumnya Pak? Karena mungkin kita tahu tahun sebelumnya kan masih dalam posisi COVID ya. Karena mengakibatkan mungkin perekonomian belum berjalan dengan normal dan sebagainya. Nah, dilihat dari angka mulai dari 2001 ataupun 2002 sampai 2003 dengan rentan waktu yang sama, peningkatan cukup di atas 50%. Wow. Jadi kita cukup, kami dari pihak kepolisian sendiri cukup prihatin dengan situasi saat ini. Dan tentu saja kami berharap, karena kami dalam hal ini Gakum dan teman dari Jasa Raharja kan bekerja setelah ada kejadian. Nah, ini kita sangat menantikan
tindak lanjut dari pemerintah daerah dan juga instansi yang terkait bagaimana upaya supaya kita bisa melakukan kegiatan tindakan berupa pencegahan supaya jangan sampai kecelakaan itu terjadi. Baik. Pak Ludwig dan Pak Dika, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana rencana pengamanan Natal dan Tahun Baru dan juga santunan dari Jasara Harja. Pemirsa, di sesi berikutnya kami juga mengundang Anda untuk nanti berinteraksi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini. Ini berkisar tentang pengamanan Natal dan Tahun Baru dan juga ada santunan dari Jasara Harja. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas, rencana pengamanan Natal dan Tahun Baru dan tentunya santunan Jasara Harja masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain akan kami buka nanti di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ludwig Tapilaha selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali ini yang menjadi perhatian kita, angka kecelakaan cukup menjadi perhatian. 50% ini angkanya kalau kita bandingkan dengan kejadian tahun lalu dan korban jiwa pun agak cukup membuat kita bisa membuat menjadi perhatian juga. 500-an orang meninggal dunia dalam periode Januari sampai November 2023 ini sendiri. Nah, ada hal yang menarik di sini adalah apa yang terjadi, kecelakaan tersebut berawal dari pelanggaran. Seperti itu Pak Ludwig. Ternyata ada upaya-upaya dari pencegahan yang dilakukan dari pihak kepolisian Pak untuk menekan agar tidak bisa dikatakan angka kecelakaan tersebut tidak cukup tinggi juga Pak? Setiap tahun, setiap masa untuk angka kecelakaan itu tetap bertambah. Begitupun juga dengan diawali dengan pelanggaran. Itu selalu ada peningkatan. Nah, mungkin kita lihat bahwa banyaknya pelanggaran yang terjadi itu juga termasuk dalam banyaknya minat atau masyarakat dalam memiliki kendaraan baru. Jadi sangat berdampak pada saat masyarakat membeli kendaraan baru dan juga pada saat mereka mengendarai kendaraan itu, tentu saja beberapa hal yang kita dari pihak kepolisian cukup sayangkan kalau misalkan masyarakat pada saat mereka membeli kendaraan itu mereka kadang-kadang mereka mencoba tanpa mereka menguasai kendaraan itu dulu, sehingga hal-hal seperti pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan itu meningkat tentu saja. Ya, padahal operasi-operasi juga gencar dilakukan dari pihak kepolisian, Pak. Ya, betul sekali, Pak Karang. Selama ini yang pada saat kita melihat angka kecelakaan ataupun angka pelanggaran yang terjadi cukup tinggi, dari pihak kepolisian melaksanakan kegiatan mulai dari kegiatan rutin ataupun kegiatan rutin yang ditingkatkan maupun kegiatan operasi kepolisian itu sendiri dalam rangka untuk mencegah supaya jangan sampai kecelakaan itu pelanggaran itu terjadi. Kita melaksanakan kegiatan operasi untuk mencegah pelanggaran supaya kecelakaan itu tidak terjadi. Nah, kegiatan ini kita laksanakan memang sudah ditentukan daerah mana yang sering terjadi kecelakaan, disitulah kita melaksanakan kegiatan operasi di sana. Memang dalam pelaksanaan kegiatan operasi itu kita tidak selamanya melaksanakan kegiatan operasi tersebut di lokasi tersebut karena memang dari sistemnya sendiri pelaksanaan operasi itu cuman dilaksanakan paling lama 2 minggu saja untuk pelaksanaan kegiatan operasi tersebut. Sehingga setelah 2 minggu itu berakhir, pelaksanaan operasi itu berakhir pula. Sehingga kita harapkan kepedulian, kesadaran masyarakat itu kita harapkan mereka lebih patuh terhadap keselamatan mereka
kita tidak mengharapkan mereka patuh aturan berlalu lintas, tapi kita lebih mengharapkan masyarakat itu sadar akan keselamatan dirinya. Baik, sadar akan keselamatan diri Iya. ketika berlalu lintas seperti itu ya. Iya. Bapak Ludwig tadi mengatakan dari Laka Lantas 6.500-an itu sendiri dari rentan Januari sampai November ini sendiri, daerah-daerah mana yang paling tersering terjadi kecelakaan tersebut, Pak? Yang pertama dilihat dari data kecelakaan lalu lintas itu tentu saja yang menjadi paling banyak itu di wilayah Denpasar. Dan di wilayah Denpasar sendiri jalan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas itu paling banyak itu di bypass. Karena mungkin jalannya lebar, luas, dan juga masyarakat memacu kendaraannya cukup tinggi, sehingga bahasanya mungkin mereka ngebut, ya bahasa masyarakat kita kan gaspol lah ya kan. Kita nggak tahu gaspolnya ini dalam rangka tujuan apa, apakah mau ke bandara atau keperluan lain kan, atau cuman iseng-iseng saja atau bagaimana. Tapi kalau dilihat dari data kecelakaan sendiri, korban maupun pelaku kecelakaan itu rentan di usia produktif. Jadi di antara 15 tahun sampai 25 tahun. Jadi itu usia-usia pelajar, usia-usia anak sekolah, usia-usia mahasiswa. Jadi jumlah kecelakaan yang terjadi paling banyak ada di daerah Kota Denpasar. Ya, Kota Denpasar. Dan juga korban jiwa juga paling sudah banyak pasti, di situ. Dari 500-an korban itu sendiri, Pak Ludwig. Dari 500 korban itu yang terjadi 20-30% itu ada di Kota Denpasar. Jadi kita sangat berharap sekali kepada khususnya masyarakat, dalam hal ini orang tua, karena dilihat dari usia korban maupun usia pelaku kecelakaan itu, usia-usia anak-anak sekolah dan usia-usia produktif, kita berharap sekali dari orang tua melakukan pembinaan, paling tidak pengawasannya pada anak-anaknya itu sebelum mereka menggunakan kendaraan itu. Baik, ini ada hubungannya juga dengan kejadian laka lantas yang sampai menimbulkan korban jiwa itu. Kalau kita hubungkan dengan santunan yang diberikan dari Jasara Harja. Saya ke Pak Dika dulu selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan PT Jasara Harja Cabang Bali ini sendiri. Ini cukup membuat kita terkejut ya Pak Dika ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ludwig ini sendiri, dengan data-data kecelakaan yang sampai 6.500-an, kemudian korban juga meninggal sampai 500-an. Ini biasanya kalau korban meninggal kecelakaan ini tidak di show up seperti itu, tidak menjadi boom seperti itu. Beda dengan korban-korban yang selain kecelakaan seperti itu. Nah, dari dinas atau Jasara Harja sendiri, ini seberapa ininya Pak melihat korban jiwa ini sendiri, Pak Dika? Oke. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah kita juga turut prihatin atas meningkatnya angka kecelakaannya juga. Itu bisa dilihat juga dari peningkatan jumlah pembayaran santunan yang diberikan oleh Jasara Harja kepada masyarakat. Bayangkan di tahun 2022, Januari sampai dengan November, Jasara Harja telah memberikan santunan itu sebesar 53 miliar kepada korban kecelakaan lalu lintas dan juga ahli waris. Di tahun 2023 ini itu meningkat menjadi 63,4 miliar. Peningkatannya sangat drastis dan sangat tajam. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa hampir setiap hari satu korban meninggal dunia karena kecelakaan. Itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya dari Jasara Harja saja, bukan dari kepolisian, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Maka dari itu kita dari Jasara Harja kita juga melakukan sebuah upaya menjadi tanggung jawab sosial juga untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Seperti mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ludwig, untuk daerah-daerah kecelakaan, daerah rawan laka, kita sudah lakukan aksi simpatik. Kita sudah lakukan sosialisasi. Bagaimana dengan korban yang usia-usia produktif? Dari Jasara Harja beserta mitra stakeholder terkait, kita juga sudah melakukan program kerja, salah satu contohnya adalah pengajar peduli keselamatan lalu lintas.
di mana kita juga mengikut sertakan para pengajar nih, para guru-guru, para dosen untuk melakukan himbauan juga kepada peserta didiknya untuk selalu berhati-hati di jalan. Memang benar kata Pak Ludwig, kalau kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran. Pelanggaran kecil itu juga bisa menjadi sebuah kecelakaan. Makanya dari itu kami dari Jasa Raja selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati di jalan. Utamakan keselamatan dan jadikan keselamatan itu menjadi suatu kebutuhan kita. Ya, tadi sebelum acara pun kita sempat ngobrol bahwa ketika kita sudah keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas, apakah beraktivitas di luar rumah, itu satu aja ya yang menjadi pikiran kita. Kalau kita tidak jadi korban, ya kita jadi pelaku. Seperti itu Kak, Pak Dika. Itu yang harus kita pikirkan untuk bersopan santun, berlalu lintas seperti itu. Ada upaya-upaya juga dari Jasara Harja untuk menekan angka kecelakaan tersebut. Betul Pak. Baik, Pak Dika, Pak Ludwig, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai rencana pengamanan Natal dan Tahun Baru dan santunan Jasara Harja, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas, rencana pengamanan Natal dan Tahun Baru dan santunan Jasara Harja. Masih kita akan bahas di sesi berikutnya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Masih bersama Bapak Kompol Ludwig Tapilaha, beliau adalah Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali, dan juga ada Bapak Dika atau Bapak Andika Kusumajaya, Kepala Sub Bagian Pelayanan PT Jasara Harja Cabang Bali. Pak Dika, ini yang kembali lagi nih, kalau Pak Ludwig mengatakan ini angka kecelakaan cukup melonjak ya. Betul. Grafiknya juga naik, kemudian jumlah santunan yang otomatis jumlah santunan yang diberikan dari Jasara Harja juga naik ya Pak ya. 2023 dari 53 M menjadi 63,4 M. Nah, bagaimana dengan persyaratan untuk mengurus Jasara Harja itu sendiri, Pak? Oke. Kalau dalam pengurusan Jasara Harja, syarat pertamanya adalah laporan kepolisian. Jadi setiap ada kecelakaan lalu lintas, kita juga selalu mengimbau selalu dilaporkan ke pihak kepolisian. Kenapa? Karena dari pihak kepolisian yang akan menjadi membuat laporan ke polisi, dan itu merupakan otoritasnya dari pihak kepolisian. Dasar dari pengajuan Jasara Harja laporan kepolisian, dan kemudian setelah itu dari laporan kepolisian, karena kami dari Jasara Harja beserta kepolisian sudah melakukan kolaborasi dengan baik, itu nanti data tersebut akan kita cross check ke rumah sakit. Nah, jadi setiap ada kecelakaan ya, kemudian dilaporkan ke polisian, nanti biar Jasara Harja yang bekerja, seperti itu. Contohnya ketika ada pasien ataupun kecelakaan lalu lintasnya itu mengakibatkan korban meninggal dunia, dan itu terjamin oleh Jasara Harja, petugas Jasara Harja akan melakukan jemput bola. Dia akan datang ke rumah ahli waris untuk pertama untuk silaturahmi dan mengucapkan turut berduka cita, dan juga untuk membantu kelengkapan persyaratan, seperti itu. Apabila korbannya itu luka-luka, itu kita dari Jasara Harja kita sudah MOU ataupun kerjasama dengan hampir seluruh di rumah sakit di Bali. Jadi nanti ketika memang itu terjamin, dari Jasara Harja ini mengeluarkan surat jaminan. Korban itu tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya sendiri. Jadi langsung pihak rumah sakit yang akan menagihkan ke Jasara Harja. Persyaratannya mungkin ya seperti identitas, kemudian kelengkapan administrasi yang lainnya. Tapi intinya adalah satu, yaitu harus dilaporkan dulu ke kepolisian. Baik. Seperti berarti itu. ada syarat-syarat yang ditanggung oleh Jasara Harja, Pak? Betul. Pak Dika? Syarat-syaratnya itu ya tadi laporan ke kepolisian, kemudian nanti identitas, dan juga ada kartu keluarga seperti itu. Nanti ada pengisian surat kuasa. Seperti itu. Baik, Pak Ludwig, ketika terjadi insiden bisa dikatakan demikian, kemudian masuk ke laporan kepolisian, apa yang akan diberikan bukti kepada Jasara Harja bahwa ini terjadi memang benar-benar insiden atau kecelakaan yang mengakibatkan bisa saja kejadian tersebut? Kan? Iya.
pada saat terjadi kecelakaan, kita berharap masyarakat melapor kepada pihak kepolisian di kantor polisi yang terdekat, ataupun masyarakat bisa melalui by phone, telepon di 110 ataupun lewat aplikasi di Play Store maupun App Store untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut. Nah, ataupun masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor polisi untuk membuat laporan. Nah, pada saat masyarakat datang dan kita membuat laporan dari masyarakat itu kita sebutnya laporan polisi atau LP singkatannya. Itu sudah termuat dengan waktu kejadian dan juga jenis kecelakaan itu. Nah, jenis kecelakaan inilah yang nanti akan menentukan santunan itu, karena ada jenis-jenis kecelakaan kan ada kecelakaan tunggal, kemudian ada tabrakan, ataupun tabrak lari di dalam laporan itu. Sehingga itulah yang nanti kami dari pihak kepolisian menyerahkan kepada, memberitahukan kepada pihak Jasara Harja. Kadang-kadang pihak Jasara Harja juga sudah bisa langsung monitor di aplikasi kepolisian itu sendiri, sehingga bisa terpantau. Jadi tidak secara otomatis kita menghubungi pihak Jasara Harja, tapi sudah ada aplikasi tersendiri yang pihak Jasara Harja sendiri bisa langsung monitor perharinya apakah ada kejadian yang terjadi kecelakaan itu sendiri. Pak Dika, berarti ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, jenis-jenis kecelakaan pun bisa dijadikan dasar untuk pemberian santunan nantinya. Ada jenis-jenis kecelakaan yang tidak diasuransikan, Pak? Oke, ketika kita berbicara ada jenis kecelakaan yang tidak diasuransikan, sesuai dengan undang-undang kita, bahwa di Undang-Undang 34 tahun 1964 mengenai dana kecelakaan lalu lintas jalan, di situ bahwa kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan itu bisa dijamin oleh Jasara Harja. Tetapi apabila kecelakaan itu kecelakaan tunggal dan itu kendaraan pribadi, itu tidak bisa dijaminkan oleh Jasara Harja. Berbeda juga dengan kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan angkutan umum, angkutan resmi umum yang plat-plat kuning, seperti itu. Di Jasara Harja di Undang-Undang 33 tahun 1964 di situ ada dana kecelakaan penumpang, angkutan penumpang. Di situ bahwa operator atau pemilik kendaraan angkutan umum itu akan menyetorkan iuran wajib yang dikutip oleh operator kepada penumpang kepada Jasara Harja. Nah, itu yang akan menjadikan jaminan ketika kecelakaan tunggal terjadi di angkutan umum. Jadi bisa dengan bahasa lainnya terjadi kecelakaan tunggal di kendaraan umum, tetapi yang menjadi korban adalah penumpangnya itu juga bisa diasuransikan. Betul, dengan asuransi dari Undang-Undang 33 tahun 1964. Tetapi apabila dia kecelakaan tunggalnya kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, mobil pribadi, plat hitam, itu tidak bisa. Tidak terjamin oleh Jasara Harja. Oke, definisi kecelakaan tunggal itu seperti apa aja, Pak? Definisi kecelakaan tunggal itu tidak melibatkan kendaraan lain, seperti jatuh sendiri, menabrak pohon, ataupun menabrak, mohon maaf, mungkin di sini banyak yang berkeliaran, ada anjing, hewan seperti itu bisa kita bilang sebagai kecelakaan tunggal di Jasara Harja, tidak melibatkan dengan kendaraan lain. Baik, itu yang harus diketahui oleh masyarakat juga ya, bahwa ada hal-hal atau jenis-jenis kecelakaan juga dalam laporan dari pihak kepolisian yang akan menjadi dasar pemberian klaim nantinya, seperti itu Pak Dika? Betul. Begitu juga dengan misalkan ada kasus tabrak lari nih Pak. Nah, kalau tabrak lari itu ketika di laporan polisinya itu tertuang tabrak lari dari petugas Jasara Harja, kita akan juga meng-cross check. Apakah memang benar, kalau ketika memang itu kasusnya tabrak lari dan ada lawannya, itu bisa dijaminkan oleh Jasara Harja dan bisa diberikan santunan. Baik, sebagai bahan dasar pertimbangan dari kasus tabrak lari itu sendiri seperti apa Pak?
itu kita dasarnya adalah dari laporan kepolisian. Seperti tadi yang dikatakan Pak Ludwig, kita dari Jasara Harja kita sudah terkoneksi dengan IRSMS ya Pak. Oke. Jadi ketika ada laporan polisi yang muncul, Jasara Harja kita sudah langsung mendapatkan LP tersebut pada kesempatan pertama. Petugas Jasara Harja adalah langsung kita melakukan survei ke lapangan. Kita meng-cross-check kasusnya seperti apa, kalau memang sesuai, oke kita bayar. Atau mungkin ada bahan pertimbangan dari CCTV yang Betul. merekam kejadian tersebut Betul, juga CCTV. bisa dijadikan bahan juga Betul. dasar. Itu adalah sebagai alat bukti ya Pak, seperti itu untuk membantu pihak kepolisian untuk memberikan sebuah kesimpulan ataupun kronologi kejadian kecelakaan. Ya, bagaimana dengan korban yang bisa dikatakan yang menjadi korban bisa dikatakan demikian, tetapi menggunakan kendaraan yang belum membayar kewajiban atau melaksanakan kewajibannya, bisa dikatakan belum membayar pajak seperti itu. Apakah juga termasuk? Bisa diasuransikan Pak klaimnya? Ketika kita berbicara korbannya itu mengendari kendaraan bodong ya, biasanya yang saya tahu ada kendaraan bodong tidak terregistrasi. Baik. Itu kita kembali lagi adalah tugas dari Jasara Harja adalah untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Dan ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti dalam undang-undang yang terjamin adalah pihak ketiga di luar dari kendaraan tersebut. Jadi yang dijamin oleh Jasara Harja adalah korban pihak ketiga dari kendaraan tersebut. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah bisa diajukan ke Jasara Harja? Yeah. Itu bisa silakan, tetapi kita selalu memberikan aturan, memberikan arahan. Pak, ini kendaraannya dihidupkan. Jadi jangan dari masyarakat juga meminta haknya, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Kan yang seperti yang kita lakukan ada kewajibannya terlebih dahulu baru haknya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan korban dan kendaraannya berbeda seperti itu. Betul, dalam artian betul. tidak yang dimiliki oleh korban tersebut, seperti itu. Iya betul. Jadi pihak ketiga di luar kendaraan Pihak tersebut. ketiga seperti Betul, itu. Itu iya. harus dihidupkan seperti itu. Ya, untuk korban dari kendaraan tersebut gitu. Dari pihak ketiga di luar dari kendaraannya. Iya. Nah, ini kan kita mengetahui bahwa Bali khususnya terkenal dengan daerah tujuan wisata sendiri. Bagaimana dengan laka lantas yang melibatkan warga negara asing yang saat ini berada di Bali khususnya? Oke. Kalau kita berbicara Bali memang kota wisata, memang betul seperti itu. Berdasarkan data yang kami punya nih Pak, di tahun 2023 Jasara Harja Bali ini sudah memberikan santunan kurang lebih 378 juta untuk warga negara asing. Di situ juga ada warga negara asing yang mengalami meninggal dunia. Ketika warga negara asing meninggal dunia di Indonesia, kita juga melakukan kolaborasi dengan kedutaan. Kita cari informasi mengenai ahli waris yang di Jasara Harja. Ketika memang kita sudah dapatkan dan dia mempunyai ahli waris, maka akan kita berikan santunan walaupun ahli warisnya berada di luar negeri. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di kecelakaan di Indonesia dan dia terjamin oleh Jasara Harja itu memang bisa. Memang di Bali ini memang wisata sangat menjadi utama ya, dan juga banyak juga yang kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan wisatawan lokal maupun wisatawan asing seperti itu. Data yang kami punya adalah sekitar 18. Seandainya dia hanya hidup sendiri di Bali kemudian mengalami hal tersebut, seperti apa Pak? Itu dari Jasara Harja kita akan melakukan survei Bapak. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita melakukan kolaborasi dengan kedutaan. Kita lihat nih, silsilah keluarganya seperti apa. Apakah dia mempunyai suami atau istri, seperti ya. Kemudian kalau di Jasara Harja ahli waris ini ada 3 Bapak, sambil saya jelaskan. Ada ketika korban meninggal dunia itu akan diterima oleh suami atau istri yang sah. Ketika tidak mempunyai suami atau yang istri, maka akan turun ke anak-anak yang sah. Ketika tidak mempunyai anak-anak yang sah, maka akan naik ke orang tua. Seperti itu. Jadi walaupun kondisinya adalah dia di sini sendirian nih sebagai wisatawan, tetapi dia mempunyai ahli waris di luar negeri sana, maka tetap kita berikan santunan. Itu juga berlaku bagi warga lokal? Betul. Baik, Pak Dika, Pak Ludwig, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi.
Ya, rencana pengamanan Natal dan Tahun Baru dan santunan jasara harja masih kita bahas di Halo Kamtibmas sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894841. Perlu Anda ketahui bahwa untuk pengurusan persyaratan mengurus klaim jasara harja ini sendiri ada hal-hal yang perlu Anda ketahui tentunya berdasarkan laporan kepolisian, kemudian data cross check-nya ke rumah sakit, kemudian bagaimana jaminan atau persyaratan yang harus akan diberikan jaminan tersebut, seperti itu Pak Dika ya. Iya, betul. Baik, Pak Dika, berarti ada target dari Jasara Harja Bali untuk santunan korban, bisa dikatakan itu untuk direalisasikan sehingga jaminan itu bisa diterima langsung oleh ahli waris, seperti itu Pak? Oh, oke. Kalau kita berbicara target pelayanan ya, kalau di Jasa Raja memang kita ada target kecepatan untuk pelayanan. Untuk korban meninggal dunia kita diberikan target adalah 2,5 hari untuk penyelesaian. Santunan itu bisa dibayarkan kepada ahli waris. Alhamdulillahnya di wilayah Bali kita bisa melakukan kurang lebih 19 jam dari waktu kecelakaan dan terbitnya dari laporan polisi itu bisa kita langsung selesaikan. Jadi dan itu juga kita pastikan bahwa santunan itu bisa berguna untuk masyarakat ataupun ahli waris, terutama mungkin di wilayah Bali untuk biaya-biaya yang lainnya juga kan harus dibutuhkan dengan cepat seperti itu. Baik, untuk Pak Lodowi, untuk laporan kepolisian itu juga membutuhkan berapa lama sih Pak untuk keluar agar diberikan kepada Jasara Harja ini sendiri Pak? Pada saat masyarakat melapor kejadian itu, hari itu juga dalam artian dalam pengaturan waktu 30 menit itu sudah bisa diterbitkan surat laporan polisi itu dengan keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh pihak kecelakaan itu. Paling lambat 30 menit sudah laporan polisi itu sudah keluar untuk bisa masyarakat tersebut menjadikan dasar untuk mengklaim asuransi daripada Jasara Harja itu sendiri. Pak Dika, berarti ada jumlah Jasara Harja atau klaimnya itu sendiri berbeda-beda tentunya Pak? Iya, jadi kalau untuk santunan yang diberikan oleh Jasara Harja ini, yang pertama adalah santunan meninggal dunia jika korban itu mengalami meninggal dunia itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ketika korban itu mengalami luka-luka itu akan diberikan bantuan penggantian biaya perawatan dengan maksimum adalah 20 juta rupiah, dengan biaya P3K 1 juta rupiah, dan biaya ambulan manfaat tambahannya sebesar 500.000 rupiah. Dan jika korban meninggal dunia tetapi tidak mempunyai ahli waris yang seperti yang tadi saya sampaikan, itu diberikan bantuan biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Ketika korban mengalami kecacatan, kecacatan yang didasarkan dari kesehatan atau dokter, itu diberikan santunannya itu maksimum adalah 50 juta rupiah. Sesuai dengan persentase kecacatan, seperti itu. Baik, tadi Bapak Dika mengatakan ahli waris dari suami atau istri, kemudian anak atau orang tua. Betul. Keluarga bisa dijadikan ahli waris kah? Jadi kalau dari Jasara Harja ini kita berbeda. Kita sudah ahli warisnya itu sudah ditentukan dengan undang-undang aturannya. Seperti ketika korban meninggal dunia, ahli waris pertamanya adalah suami atau istrinya. Kemudian ketika tidak mempunyai suami atau istri, turun ke anak-anak yang sah. Ketika tidak punya, baru naik ke orang tua. Bagaimana misalkan dia punya suami atau istri tapi masih punya anak nih, tetap harus tegak lurus, yaitu suami atau istrinya dulu. Kakak, adik, misalkan paman itu tidak bisa. Tidak masuk ke dalam ahli waris di Jasara Harja. Seperti itu. Maka akan diberikan biaya penguburan. Walaupun masuk dalam satu kakak. Betul. Oh, gitu. Betul. Baik, Pak Dika, dari 2023 dikeluarkan klaim 63,4 miliar. Ini dari Jasara Harja sendiri tentunya ada upaya-upaya juga dari Jasara Harja untuk menekan angka kecelakaan. Betul. Ini bukan berarti kita berbicara tentang jumlah finansial yang akan dikeluarkan tentunya. Betul. Seperti apa Pak Dika? Jadi seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa Jasara Harja ini memang bergerak setelah adanya kecelakaan lalu lintas. Tapi Jasara Harja juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pencegahan-pencegahan atau upaya-upayanya. Salah satunya
kita juga kolaborasi dengan beberapa stakeholder dengan melakukan FKLL, Bapak, Forum Komunikasi Lalu Lintas. Itu kita lakukan secara rutin nih, beberapa instansi stakeholder mitra terkait, kita lakukan apa nih upaya-upaya. Salah satunya mungkin bisa dilakukan aksi simpatik, kemudian dari Jasa Raja juga menindaklanjuti adanya daerah rawan laka, kita lakukan SMS Blast, bahwa pengendara itu melewati daerah rawan laka agar selalu berhati-hati. Selain itu juga kita menanamkan kepada tadi para pelajar dan para peserta didik, kita juga melakukan sosialisasi kepada ke dinas-dinas pendidikan seperti sekolah, SMP, SMA, kemudian universitas. Sosialisasi yang terakhir kami lakukan adalah kita juga menggandeng tokoh-tokoh adat, Bapak. Karena di Bali ini kita identik dengan adat dan budaya. Kita sudah mencoba sosialisasi kepada masyarakat secara umum. Kemarin tanggal 20 November kemarin kita mencoba untuk mengundang tokoh-tokoh adat di Bali. Ada 150 tokoh adat, kita juga kolaborasi dengan Bendesa Agung, bahwa kita juga Bendesa Agung agar bisa memotivasi nih kepada para bendesa-bendesa ataupun tokoh adatnya juga melakukan himbauan agar selalu tertib berlalu lintas. Nah, tertib berlalu lintas itu pun sudah dilakukan dari pihak kepolisian, Pak Lodwig. Seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa Desember ini identik dengan hari libur banyak sendiri. Banyak wisatawan yang datang ke Bali ini. Silakan Pak Lodwig, ada pesan kepada para pengendara yang akan berencana untuk berlibur Natal dan Tahun Baru ini sendiri, Pak Lodwig, silakan. Terima kasih Pak Karang. Untuk pemirsa penonton Bali TV, Halo Kamtibmas, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat yang berada di Bali dalam rangka perayaan Tahun Baru dan juga perayaan Natal bagi masyarakat kita yang merayakannya. Masyarakat diharapkan sadar terhadap keselamatan berlalu lintas. Banyak yang meluangkan waktu liburannya di Bali, sehingga satu saja pesan, sadar keselamatan untuk menjaga dirinya. Seperti itu. Baik, sadar untuk menjaga keselamatan diri sendiri, itu yang terpenting. Pak Lodwig, Pak Dika, terima kasih sudah sharing sore hari ini. Saya terima kasih. Sekarang terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.